Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di tutorial Motion Study dan Stopwatch bersama dengan Lab DSKE. Jadi, hal yang akan kita bahas pada tutorial ini berkaitan dengan analisis gerakan dan juga pengukuran waktu baku dari suatu kegiatan assembly produk. Untuk outline materi, diantaranya tujuan tutorial, input dan output tutorial, fungsi pengukuran motion study dan stopwatch, materi motion study, dan yang kelima adalah materi tentang stopwatch. Nah, untuk mempermudah pemahaman teman-teman tentang konsep motion study dan stopwatch, mari kita perhatikan ilustrasi berikut ini. Berdasarkan ilustrasi pada gambar, kita lihat seorang pengrajin kayu yang sedang merakit sebuah furniture. Namun dalam perakitannya, pengrajin masih sering mondar-mandir untuk mengambil peralatan. Nah, hal ini dapat mempengaruhi waktu proses pengerjaan. Dengan menggunakan metode motion study, kita dapat melakukan analisis gerakan mana yang tidak efektif dan gerakan mana yang efektif. Kemudian, dengan metode stopwatch, kita dapat mengetahui waktu baku dan waktu normal dari pekerjaan tersebut, sehingga dapat dijadikan bahan perbaikan untuk mendesain ulang workstation atau layout dan meminimalisir gerakan yang tidak efektif, sehingga waktu proses yang dibutuhkan akan lebih efektif dan efisien. Tujuan tutorial diantaranya memperkenalkan praktikan mengenai motion study dan stopwatch. Yang kedua, mampu mengidentifikasi dan menganalisis elemen gerakan kerja, serta dapat memberikan perbaikan pada gerakan yang tidak efektif, sehingga dapat melakukan pengaturan stasiun kerja. Yang ketiga, mampu menentukan jumlah siklus kerja dengan menghitung uji kecukupan dan keseragaman data. Yang keempat, mampu menentukan rating factor dan allowance, serta mampu menghitung waktu normal dan waktu baku dari suatu pekerjaan. Untuk inputnya diantaranya data demografi, layout awalan dan usulan, video perakitan awalan dan usulan, durasi elemen pada suatu pekerjaan, dan jumlah data pengamatan. Sedangkan untuk output diantaranya tabel identifikasi gerakan, analisis gerakan pada layout awalan dan usulan, analisis perbandingan gerakan pada layout awalan dan usulan, uji kecukupan dan keseragaman data pada layout awalan dan usulan, rating factor dan allowance, waktu siklus, waktu normal, dan waktu baku pada layout awalan dan usulan, dan yang ketujuh yaitu rekomendasi. Nah, berikutnya kita masuk tentang fungsi pengukuran. Pengukuran motion study pada tutorial ini digunakan untuk menganalisis gerakan efektif dan tidak efektif pada suatu pekerjaan perakitan pada masing-masing layout. Sedangkan untuk stopwatch, pengukuran digunakan untuk menentukan waktu siklus, waktu normal, dan waktu baku dari suatu pekerjaan pada masing-masing layout. Jadi nanti misalnya teman-teman akan diberikan terkait SK mengenai merakit pulpen. Nah, teman-teman bisa tahu gerakan apa aja yang dibutuhkan dan tidak dibutuhkan. Lalu teman-teman bisa membandingkan sebenarnya dengan gerakannya efektif dan gerakan efektif tersebut lebih dominan, apakah waktu normal yang dibutuhkan juga lebih efisien atau enggak, seperti itu teman-teman. Oke, kita masuk ke pembahasan. Motion study atau studi gerakan adalah analisis yang dilakukan terhadap gerakan bagian badan bekerja dalam menyelesaikan pekerjaannya. Penekanan utama dari studi gerakan adalah meningkatkan produktivitas pekerjaan yang sifatnya berulang dan banyak menggunakan keterampilan tangan. Jadi di dunia kerja, motion study dapat diaplikasikan untuk pekerjaan yang melibatkan penggunaan tangan pada saat bekerja, namun lebih efektif diterapkan untuk pekerjaan yang masih dilakukan secara manual. Untuk tutorial ini sebatas pekerjaan yang terjadi di manufaktur seperti assembly. Terutama di Indonesia masih banyak UMKM yang melakukan kegiatan perakitan secara manual. Jadi studi kasus yang akan diberikan nanti berkaitan dengan assembly. Oke, kita masuk ke tujuan dari motion study. Yang pertama, mengoptimalkan gerakan efektif, meminimalkan gerakan yang tidak efektif, menghemat penggunaan fasilitas dan biaya kerja, dan yang terakhir yaitu meningkatkan efisiensi waktu kerja. Tujuan dari motion study ini berhubungan satu sama lain. Kalau gerakan tidak efektif dapat dikurangi atau bahkan dihilangkan, maka akan diperoleh penghematan dalam waktu kerja, yang selanjutnya dapat pula menghemat pemakaian fasilitas-fasilitas yang tersedia dalam pekerjaan tersebut. Oke, berikutnya kita akan membahas mengenai gerakan Terblick.
Berikut ini merupakan gerakan-gerakan Terblick. Jadi Terblick itu asalnya dari kata Gilbreth, seorang penemu dari gerakan ini. Berdasarkan gerakan-gerakan kerja, kita dapat mengamati bahwa terdapat gerakan kerja efektif dan tidak efektif. Yang mana dalam slide kita tahu bahwa gerakan efektif terdiri dari 8 gerakan, sedangkan gerakan yang tidak efektif terdiri dari 9 gerakan. Untuk gerakan kerja yang efektif merupakan gerakan kerja yang diperlukan dalam melaksanakan pekerjaan tersebut. Sedangkan gerakan yang tidak efektif terkait dengan gerakan-gerakan kerja yang tidak memberikan nilai tambah. Dengan mengurangi atau menghilangkan gerakan yang tidak efektif, secara keseluruhan waktu yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan menjadi lebih singkat. Oke, mari kita bahas secara mendetail tentang gerakan yang efektif. Gerakan efektif yang pertama yaitu transport empty. Jadi gerakan ini merupakan gerakan tangan yang berpindah tempat tanpa membawa beban atau hambatan, baik gerakan yang menuju objek atau menjauhi objek. Seperti yang dilihat pada video berikut ini. Oke, untuk gerakan yang kedua yaitu grabs. Grabs merupakan proses memegang benda setelah dari transport empty sebelum terjadinya penggunaan benda tersebut maupun transport load. Contohnya gerakan jari untuk memegang spidol. Oke, gerakan yang ketiga yaitu transport load, gerakan perpindahan tangan dalam kondisi membawa beban atau objek. Gerakan transport load ini berakhir ketika tangan berhenti bergerak. Untuk gerakan berikutnya yaitu release load. Gerakan ini merupakan melepaskan benda dari pegangan. Contohnya, meletakkan spidol setelah digunakan untuk menulis. Untuk penjelasan lebih detailnya seperti pada slide. Dan gerakan berikutnya yaitu preposition. Gerakan yang mengarahkan objek ke suatu tempat sementara sehingga memudahkan pemegangan apabila objek tersebut akan dipakai kembali. Objek yang akan dipegang sudah diposisikan sedemikian rupa sehingga memudahkan dalam pemakaian selanjutnya. Contoh, setelah memakai pulpen warna merah dari kotak yang isinya kumpulan pensil, kemudian kotak merah tersebut setelah dipakai ditaruh tempat khusus agar kita mudah untuk menggunakannya kembali. Dan gerakan berikutnya yaitu assembly. Assembly merupakan proses menyatukan dua part yang berbeda menjadi satu kesatuan. Contohnya memasang tutup pulpen seperti pada video di slide ini. Dan gerakan berikutnya yaitu gerakan disassembly. Disassembly merupakan proses melepaskan satu kesatuan menjadi dua atau lebih bagian yang terpisah. Contohnya ketika kita melepaskan tutup pulpen seperti pada video ini. Gerakan berikutnya adalah use. Use merupakan gerakan menggunakan tools sesuai dengan kegunaannya. Seperti contohnya, kita menggunakan spidol untuk menulis, atau kita menggunakan obeng untuk memasang baut, seperti itu. Oke, kita masuk ke gerakan yang tidak efektif. Nah, untuk gerakan yang tidak efektif yang pertama yang adalah search. Search adalah proses di mana mata dan tangan dalam proses mencari sebuah objek. Dimulai saat mata mencari objek dan berakhir ketika objek ditemukan. Contohnya ketika seseorang di video ini sedang mencari spidol yang dia inginkan. Oke, yang kedua adalah select. Select merupakan gerakan dasar untuk menemukan objek yang tercampur, dilakukan dengan mata dan tangan. Dimulai saat tangan dan mata mulai memilih sampai objek ditemukan. Contohnya memilih satu objek dari sekian banyak objek. Berikutnya adalah gerakan position. Gerakan ini berupa perpindahan benda dari posisi awal menuju posisi yang tepat dan berakhir pada saat objek siap dirakit. Contohnya, penempatan objek disesuaikan agar lebih mudah untuk diarahkan. Atau seperti pada video, kita mengarahkan tutup kepada pulpen ketika kita akan menutup pulpen tersebut. Gerakan berikutnya adalah inspect. Inspect merupakan elemen untuk menjamin bahwa objek telah memenuhi persyaratan standar yang ditetapkan. Inspect atau pemeriksaan bisa menggunakan penglihatan, pendengaran, sentuhan, dan juga rasa. Dan gerakan berikutnya adalah unavoidable delay atau kelambatan yang tidak terhindarkan. Gerakan ini diakibatkan oleh hal-hal yang di luar kontrol dari operator.
dan merupakan interupsi terhadap proses kerja yang sedang berlangsung. Contohnya seperti pemadaman listrik, seperti yang di video, operator ingin ke kamar mandi, seperti itu. Untuk gerakan berikutnya yaitu avoidable delay atau kelambatan yang dapat dihindarkan. Kelambatan ini disebabkan oleh hal-hal yang ditimbulkan sepanjang waktu kerja oleh pekerjanya sendiri, baik disengaja maupun tidak disengaja, contohnya mengobrol, mondar-mandir tanpa tujuan, dan batuk-batuk yang mengganggu pekerjaan. Gerakan berikutnya adalah plan atau merencanakan. Merupakan proses mental, pekerjaan berpikir untuk menentukan tindakan yang akan diambil. Gerakan berikutnya adalah hold atau memegang untuk memakai. Elemen ini terjadi jika operator memegang objek tanpa menggerakkan objek tersebut. Oke, gerakan yang tidak efektif terakhir yaitu rest to overcome fatigue atau R. Waktu untuk memulihkan lagi kondisi badan dari rasa lelah sebagai akibat dari pekerjaan. Oke, berikutnya adalah prinsip ekonomi gerakan. Prinsip ekonomi gerakan digunakan untuk merancang sistem kerja dengan gerakan-gerakan kerja yang benar dan ekonomis untuk menghemat tenaga dan waktu. Menurut Lab Bernes tahun 1980, prinsip ekonomi gerakan terdiri dari 3. Yang pertama, prinsip ekonomi gerakan yang berhubungan dengan anggota tubuh. Yang kedua, berhubungan dengan pengaturan tata letak. Dan yang ketiga, prinsip ekonomi gerakan yang berhubungan dengan perancangan peralatan. Nah, untuk yang pertama, yaitu prinsip ekonomi gerakan yang berhubungan dengan tubuh manusia. Nah, untuk prinsip ekonomi gerakan yang berhubungan dengan tubuh manusia, seperti yang telah ditampilkan pada slide. Untuk poin 1 dan 2 itu saling berhubungan teman-teman. Jadi ketika kita memulai pekerjaan dan mengakhiri pekerjaan, usahakan kedua tangan bersama-sama mulai dan berhentinya juga bersama-sama. Maka dari itu jangan sampai ada yang menganggur, apalagi kedua tangan. Karena secara umum pekerjaan akan lebih cepat selesai jika dikerjakan secara bersama-sama. Nah, kemudian untuk poin nomor 3 yang dimaksud dengan gerakan saling berlawanan arah, yaitu apabila tangan kiri dilakukan untuk gerakan di sebelah kiri, apabila tangan kanan dilakukan untuk gerakan di sebelah kanan. Sedangkan yang dimaksud dengan simetris yaitu kedua tangan bergerak seperti bercermin atau sejajar. Untuk poin 4 yaitu gerakan tangan dan badan sebaiknya dihemat, maka yang digunakan adalah anggota badan yang diperlukan saja. Dan yang kelima yaitu memanfaatkan momentum untuk membantu pekerjaan. Yang keenam, gerakan yang kontinu atau berlanjut lebih baik dibandingkan gerakan yang patah-patah. Dan yang ketujuh yaitu gerakan balistik lebih cepat, lebih mudah dan lebih akurat daripada gerakan yang terbatas atau dikendalikan. Gerakan balistik ini adalah gerakan yang cepat dan mudah yang disebabkan oleh kontraksi tunggal kelompok otot positif tanpa kelompok otot antagonis yang melawannya. Contoh gerakan balistik yaitu pada saat kita memukul paku dengan permukaan yang besar menggunakan palu. Dan yang kedelapan, pekerjaan sebaiknya dirancang sedemikian rupa sehingga memungkinkan irama kerja mengikuti irama alamiah pekerja. Dan yang ke-9, usahakan sedikit mungkin gerakan mata. Prinsip ekonomi gerakan yang kedua berhubungan dengan pengaturan tata letak tempat kerja. Yang pertama, perkakas dan benda kerja berada pada tempat yang jelas dan tetap. Yang kedua, perkakas dan material sebaiknya ditempatkan sedekat mungkin dengan titik penggunaan sehingga mudah dijangkau. Yang ketiga, tempat penyimpanan barang sebaiknya memanfaatkan prinsip gravitasi. Yang keempat, jika memungkinkan, mekanisme penyaluran barang dapat dilakukan dengan cara jatuhkan atau drop deliveries. Contoh dari penerapan drop deliveries yaitu penggunaan gravity bin dalam industri. Dan yang kelima, setiap part atau objek sebaiknya diurutkan mulai dari yang pertama dirakit hingga yang terakhir dirakit. Oke, yang keenam, tempat kerja sebaiknya berada pada pencahayaan yang baik sehingga pekerja dapat menyelesaikan pekerjaannya dengan teliti dan mudah. Yang ketujuh, tinggi tempat kerja dan kursi diatur sedemikian rupa sehingga memungkinkan pekerja memilih posisi kerja antara duduk dan berdiri dengan mudah. Dan yang kedelapan, jenis dan tinggi kursi kerja harus memberikan postur duduk yang nyaman bagi pekerja saat melakukan pekerjaannya. Prinsip ekonomi gerakan yang ketiga berhubungan dengan perancangan peralatan. Yang pertama, sebaiknya tangan dibebaskan dari pekerjaan apabila dapat digunakan alat bantu atau perkakas yang digerakkan oleh kaki. Yang kedua,
Peralatan sebaiknya dirancang memiliki lebih dari satu fungsi atau multifungsi. Yang ketiga, peralatan dirancang sehingga mudah dalam dipegang dan disimpan. Yang keempat, apabila terdapat pekerjaan yang menggunakan jari-jari tangan, sebaiknya distribusi beban sesuai dengan kekuatan masing-masing jari. Dan yang kelima, roda tangan, palang, dan peralatan sejenis sebaiknya diatur sehingga pekerja dapat mengoperasikannya dengan posisi yang baik dan dengan tenaga yang minimum. Nah, pada tabel identifikasi ini dibedakan menjadi tangan kanan dan tangan kiri untuk setiap gerakannya. Oke, kita masuk ke metode yang kedua. Semoga teman-teman masih konsentrasi dan semangat ya. Oke, metode yang kedua ini yaitu time study. Time study merupakan suatu aktivitas untuk menentukan waktu yang dibutuhkan oleh seorang operator yang memiliki keterampilan rata-rata dan terlatih baik dalam melaksanakan sebuah kegiatan kerja dalam kondisi dan tempo kerja yang normal, menurut Bignyo Subroto tahun 2003. Jadi teman-teman, pengukuran kerja itu diklasifikasikan menjadi dua, yaitu pengukuran kerja secara langsung dan juga pengukuran kerja secara tidak langsung. Pengukuran kerja secara langsung merupakan pengukuran yang langsung dilakukan dengan alat dan ukurannya tanpa mencari variabel-variabel yang lain terlebih dahulu. Contohnya stopwatch dan work sampling. Untuk pengukuran kerja tidak langsung merupakan pengukuran yang dilakukan dengan cara mencari variabel-variabel lain terlebih dahulu, kemudian dilakukan perhitungan secara matematis untuk memperoleh hasil pengukurannya. Contohnya metode analisa regresi dan metode standar gerakan. Nah, metode analisa regresi ini berisi data waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan yang telah teliti pada waktu yang lalu. Kalau standar gerakan yaitu data yang diperoleh dari elemen gerakan kerja yang mana pada setiap elemen gerakan kerja sudah ditentukan waktu bakunya. Nah, pada tutorial kali ini kita akan membahas mengenai stopwatch. Stopwatch pertama kali diperkenalkan oleh Frederick W. Taylor sekitar abad 19. Jadi, definisi dari stopwatch merupakan pengukuran waktu kerja secara langsung yang bisa diaplikasikan pada pekerjaan yang berlangsung singkat dan berulang-ulang. Hasil dari stopwatch yaitu waktu baku untuk menyelesaikan suatu siklus pekerjaan, di mana waktu ini akan dipergunakan sebagai standar penyelesaian pekerjaan bagi semua pekerja, menurut Barnes tahun 1980. Jenis perhitungan stopwatch dibagi menjadi 3 teman-teman. Yang pertama yaitu continuous timing, di mana pengukuran waktu dengan continuous timing ini dimulai dari elemen pertama sampai elemen akhir dilakukan secara terus-menerus untuk pekerjaan yang cepat seperti assembly. Yang kedua yaitu repetitive timing. Untuk repetitive timing, perhitungan selalu dimulai kembali dari 0 pada saat akhir dari masing-masing elemen kerja. Biasanya hanya untuk pekerjaan yang terdiri dari satu elemen saja, misalnya menyatukan part A dan part B atau menempelkan stiker pada kemasan. Untuk metode ketiga yaitu akumulatif timing. Untuk metode ini menggunakan 2 atau lebih stopwatch, kemudian mengakumulasikan hasil waktu yang tertera pada stopwatch tersebut. Perhitungan yang akan kita lakukan pada tutorial ini yang pertama yaitu uji kecukupan data dengan rumus N aksen sama dengan K per S akar N kali sigma X kuadrat dikurangi sigma X kuadrat per sigma X. Kemudian ditutup kurung, kemudian dikuadratkan. Untuk nilai N aksen kurang dari N, maka data dianggap cukup. Apabila N aksen lebih dari N, maka data dianggap tidak cukup. Untuk uji keseragaman data, rumusnya untuk upper control limit yaitu X bar atau rata-rata waktu elemen kerja ditambah K atau tingkat keyakinan dikali dengan standar deviasi. Sedangkan untuk lower control limit yaitu rumusnya X bar atau rata-rata waktu elemen kerja dikurangi K dikali dengan standar deviasi. Nah, cara mencari standar deviasi sudah tertera pada slide dengan N sama dengan jumlah pengamatan. Untuk ketentuannya, data yang teman-teman gunakan nanti harus cukup dan data yang digunakan juga harus seragam. Jadi, nanti data-data teman-teman harus memenuhi perhitungan ini.
Untuk N minimal 10. Data digunakan sebagai sampel, jadi harus dapat merepresentasikan populasi, makanya butuh uji kecukupan dan uji keseragaman data. Nah, untuk nilai K-nya, teman-teman bisa menggunakan 99% atau K sama dengan 3, dan 95% atau K sama dengan 2, dan 68% atau K sama dengan 1. K di sini merupakan tingkat ketelitian. Untuk lebih lengkapnya dan lebih jelasnya, teman-teman bisa mencermati di modul kalian masing-masing. Nah, berikut ini merupakan contoh data yang tidak seragam, di mana terdapat beberapa data yang melebihi batas kontrol atas dan telah melebihi batas kontrol bawah. Nah, apabila terjadi hal yang seperti ini, maka data harus dibuang, dan data diganti yang baru lagi agar seragam. Sedangkan grafik berikut ini merupakan data yang telah seragam, di mana data-data berada pada batas kontrol atas dan juga batas kontrol bawah. Seperti yang telah saya sampaikan tadi, apabila terjadi ketidakseragaman data, maka data yang tidak seragam harus dibuang dan diganti data baru lagi, kemudian diuji keseragaman datanya lagi. Yang berikutnya yaitu rating factor. Rating factor ini digunakan untuk menentukan tingkat kemahiran seorang pekerja, yang mana penilaiannya berdasarkan subjektivitas dari peneliti. Untuk rumus mencari rating factor yaitu PO ditambah PI, di mana PO merupakan rating normal yang bernilai 1, yang mengindikasikan bahwa pekerja bekerja dalam keadaan normal, dan PI atau rating performance yang diperoleh dari penilaian berdasarkan tabel Westinghouse yang ada di kiri slide. Tabel Westinghouse ini memiliki 4 faktor, yaitu skill, effort, condition, dan konsistensi. Di setiap faktornya memiliki kriteria-kriteria tersendiri. Untuk penentuan kriteria di setiap faktor, dapat teman-teman lihat ciri-cirinya di modul, di bagian lampiran modul. Nah, kemudian apabila setiap faktor telah memiliki nilai, hasil nilai tersebut dijumlahkan dan akan menghasilkan PI atau rating performance. Contohnya, apabila skill, seorang operator memiliki skill excellent dengan nilai B2, yaitu 8 plus 8. Apabila effort operator, yaitu good, dengan nilai C1, maka plus 5. Dan apabila kondisi operator dalam keadaan ideal atau A, maka plus 6. Dan apabila konsistensi operator juga ideal, maka plus 4, dan hasil tersebut dijumlahkan kemudian mendapatkan rating performance. Untuk penentuan allowance didasarkan dari tabel ILO atau International Labour Organization, di mana kita akan mencari nilai tengah dari kelonggaran. Untuk perhitungan allowance didasarkan pada daftar ILO atau International Labour Organization. Nah, caranya dilihat dari nilai tengah untuk setiap faktornya. Faktor-faktor allowance diantaranya tenaga, sikap kerja, gerakan, kelelahan mata, temperatur, atmosfer, dan keadaan lingkungan yang baik. Kemudian nilai tengah disebut dijumlahkan sehingga mendapatkan allowance. Misalnya untuk mencari nilai tengah, apabila operator kita seorang wanita, maka kelonggarannya antara 0,00 sampai 6,00. Dan nilai tengahnya yang diperoleh adalah 3. Kemudian, untuk faktor-faktor lain, dicari juga nilai tengahnya. Nah, hasil nilai tengah tersebut dijumlahkan dan akan menghasilkan allowance. Nah, ini lanjutan dari faktor-faktor allowance. Nah, berikutnya merupakan kolom rata-rata waktu siklus. Kolom rata-rata waktu siklus adalah waktu penyelesaian dari suatu elemen kerja menurut Juliarto tahun 2009. Nanti teman-teman dalam penulisan elemen kerja dan waktunya seperti yang tertampil di slide ini. Waktu yang akan diukur yang pertama waktu siklus. Jadi waktu siklus itu adalah waktu penyelesaian dari suatu elemen kerja. Rumusnya yaitu jumlah waktu pengukuran dibagi dengan jumlah pengamatan untuk elemen kerja yang diukur. Dan waktu yang ketiga yaitu waktu normal. Waktu normal adalah waktu yang dibutuhkan pekerja dalam menyelesaikan pekerjaannya pada tempo normal dengan mempertimbangkan rating factor. Rumus waktu normal yaitu rata-rata waktu elemen kerja dikali dengan rating factor. Untuk penilaian waktu yang ketiga yaitu waktu baku. Waktu baku adalah waktu yang sebenarnya
yang digunakan oleh operator untuk menyelesaikan pekerjaan dengan melibatkan kelonggaran atau allowance. Rumus dari waktu baku yaitu waktu normal dikali 100 dibagi 100 dikurangi allowance. Sekian materi mengenai motion study dan stopwatch. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Semoga ilmu yang kami sampaikan dapat bermanfaat dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaiannya. Ada hadis, jika seorang manusia mati, maka terputuslah darinya semua amalnya kecuali 3 hal, yaitu sedekah jariah, atau ilmu yang diambil manfaatnya, atau anak soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim nomor 1631. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.